Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Apa? Humazi langsung bersemangat mendengarnya. Apa katamu? Apakah ini berarti arwah bangsaku masih ada? Yu Wuji mengangguk, seharusnya begitu. Metode kultivasi istana Dao jahat cukup istimewa, dan bisa memurnikan jiwa orang lain untuk digunakan sendiri. Dia mengambil begitu banyak jiwa dari keluarga Hu. Saya khawatir dia tidak bisa memurnikan mereka semua sekaligus. Mungkin saja beberapa jiwa mereka masih ditawan. Mata Humazi berkaca-kaca karena kegembiraan. Hebat. Hebat. Selama semangat itu masih ada, rakyatku masih punya harapan untuk kebangkitan. Chen Ping pun menghela napas lega. Ia menepuk bahu Humazi dan berkata, Tuan Hu, jangan khawatir. Kami pasti akan menyelamatkan jiwa rakyat kami dan membiarkan mereka beristirahat dengan tenang. Aku juga bisa membantu. Aku bisa mencari kesempatan untuk bertanya kepada saudaraku tentang keberadaan arwah keluarga Hu. Seperti yang kau tahu, kuil jalan jahat memiliki cabang di mana-mana, mengumpulkan hal-hal seperti jiwa orang mati dan roh-roh. Jika kau tidak memiliki seseorang untuk membantumu mencari tahu, akan sulit bagimu untuk menemukan mereka. Yu Wuji berkata cepat-cepat. Dia mengatakan ini hanya untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Hanya jika dia berguna, dia bisa menyelamatkan hidupnya. Chen Ping melirik Yu Wuji yang tampak seperti anjing tersesat, lalu berkata dengan dingin, untuk saat ini, aku akan mengampuni nyawamu. Namun, jika kau berani berbuat jahat, aku berjanji akan menghancurkan jiwamu dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Yu Wuji buru-buru bersujud, aku tidak berani, aku tidak berani. Tuan Chen, tenang saja, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari tahu beritanya, dan aku tidak berani berbohong. Ia sudah dibuat ketakutan setengah mati oleh Nan Batian, dan merasa beruntung masih bisa bertahan hidup saat ini. Bagaimana mungkin ia berani memikirkan hal lain? Ia mendesah panjang, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Humazi begitu marah mendengar ini hingga giginya gatal. Permusuhan berdarah antar anggota sukunya bergejolak di hatinya. Ia menatap penyihir Yu Yue yang gemetar, dan secercah kekejaman terpancar di matanya. Ia berjalan menuju Yu Yue selangkah demi selangkah. Yu Yue begitu ketakutan hingga wajahnya memucat dan ia menyusut, lalu bersembunyi di balik Yu Wuji. Ayah, selamatkan aku, teriak Yu Yue, suaranya penuh ketakutan. Kelopak mata Yu Wuji berkedut liar, tetapi dia tetap menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Humazi. Bahkan nyawanya sendiri ada di tangan orang lain, jadi bagaimana mungkin ia berani peduli dengan hidup atau mati putrinya. Ia hanya bisa berpura-pura tidak mendengar dan menancapkan kukunya dalam-dalam ke telapak tangannya untuk menyembunyikan rasa malunya. Humazi menarik Yu Yue keluar dari belakang Yu Wuji dan menyeretnya ke aula samping seperti anjing mati. Tangisan Yu Yue segera berubah menjadi isak tangis yang tertahan, dan kemudian menjadi erangan kenikmatan. Di luar aula samping, tubuh Yu Wuji sedikit gemetar, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Chen Ping menatapnya dengan dingin, tetapi tidak menghentikannya. Beberapa utang memang harus dilunasi. Namun dia sangat mengagumi Humazi yang sangat jago di ranjang. Setengah jam kemudian, Humazi keluar dari aula samping dengan ekspresi puas. Yu Yue mengikutinya. Tatapan yang ia berikan kepada Humazi tidak mengandung amarah atau kebencian, melainkan sedikit kepuasan. Ini jelas berarti Anda mendapatkan sesuatu darinya dan Anda merasakan manisnya. Chen Ping, ayo pergi, kata Humazi. Chen Ping mengangguk dan menatap Yu Wuji, aku memberimu waktu 3 hari. Aku ingin tahu keberadaan jiwa keluarga Hu. Setelah 3 hari, aku akan datang menemuimu lagi. Ya, Yu Wuji menjawab dengan cepat. Mereka bertiga meninggalkan istana iblis hitam, dan Nan Batian berkata dengan suara berat, sebagian besar pasukan di Gunung Jiupan berkolusi dengan istana iblis hitam. Bahkan ketika keluarga Hu dihancurkan, banyak pasukan yang terlibat.
Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi mereka sekaligus? Mata Chen Ping berkilat dingin, itulah yang kumaksud. Karena kita akan bertindak, sekalian saja kita potong rumput liar dan cabut akarnya untuk menghindari masalah di masa mendatang. Humazi bahkan lebih bersemangat untuk bertarung, sudah waktunya untuk menghadapi mereka. Mereka bertiga segera mulai menghadapi pasukan di Gunung Jiupan. Dengan Nanbatian di sekitar, beberapa pasukan kecil dihancurkan hanya dengan lambaian tangan mereka. Dalam waktu kurang dari sehari, puluhan pasukan, besar dan kecil, di Gunung Jiupan sebagian besar musnah, darah mengalir seperti sungai, dan ratapan ada di mana-mana. Kekuatan-kekuatan yang pernah mengandalkan istana kejahatan hitam untuk menindas orang lain bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan dan hancur total. Di aula utama istana setan hitam, bau darah belum hilang. Yu Wuji memandangi mayat-mayat yang tergeletak di tanah, lalu melirik ke arah aula samping. Kepatuhan di matanya telah lama tergantikan oleh kekejian. Dia perlahan berdiri tegak, jari-jarinya di bawah jubah hitam berubah menjadi putih karena kekuatan yang dia miliki, dan tatapan merendahkan yang dia tunjukkan kepada Chen Ping barusan menghilang. Ayah, Yu Yue berjalan dengan takut-takut, dengan noda masih di roknya. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Yu Wuji. Yu Wuji tiba-tiba menoleh, dan mata merahnya membuat Yu Yue gemetar seluruh tubuhnya. Dia maju beberapa langkah dan mencengkeram pergelangan tangan putrinya, suaranya penuh amarah yang tertahan, penghinaan. Ini penghinaan terbesar yang pernah dialami istana iblis hitamku dalam 100 tahun. Aku ayah yang tidak kompeten, dan aku membiarkanmu diperlakukan oleh hantu tua hina seperti itu. Ayah, tolong jangan seperti ini. Yu Yue malah lebih tenang. Ia mengangkat kepalanya dengan rona merah aneh di wajahnya. Meskipun Humazi sudah tua, dia jauh lebih baik daripada murid-muridmu. Lagi pula, dia benar-benar memberiku rasa yang belum pernah kualami sebelumnya. Anda, Yu Wuji sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia tercekik oleh cahaya nakal di mata putrinya dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia menepis tangan Yu Yue, membalikkan badan, menatap awan gelap yang bergulung di luar aula, lalu menggumamkan beberapa patah kata dari sela-sela giginya, Chen Ping. Humazi, perseteruan ini tak terdamaikan. Yu Yue merapikan pakaiannya yang berantakan dan berjalan ke sisi ayahnya. Suaranya berubah dingin dan muram, ayah, ini bukan saatnya kita berdebat. Chen Ping mendapat dukungan dari Nanbatian. Tidak ada tempat bagi kita di surga keempat. Aku tahu. Yu Wuji menarik napas dalam-dalam, kilatan tajam melintas di matanya. Chen Ping pikir dia bisa mengendalikan segalanya dengan mengampuni nyawaku. Dia meremehkanku, Yu Wuji. Karena dia punya dendam terhadap istana Dao jahat, maka kita akan pergi ke istana Dao jahat. Maksudmu, kau ingin mencari paman keduamu. Mata Yu Yue berbinar. Bagus. Yu Wuji mengangguk, pamanmu, Yu Wuxi, memiliki status tinggi di istana Dao jahat. Meskipun Chen Ping bilang dia hanya punya sedikit jiwa, dengan kekuatan istana Dao jahat, pamanmu bisa dengan mudah membangun kembali tubuhnya. Selama kita menggabungkan kekuatan istana Dao jahat, kita pasti bisa memastikan Chen Ping mati tanpa tempat pemakaman. Dia berjalan ke sudut, mengulurkan tangan dan meraba-raba di bawah ubin lantai yang longgar sebentar, lalu mengeluarkan sebuah kantong penyimpanan hitam. Ini adalah harta karun yang dikumpulkan oleh istana iblis hitam kita selama beberapa generasi, cukup bagi kita untuk membuka pintu-pintu di surga kelima. Berkemaslah, kita pergi sekarang. Yu Yue menanggapi dan berbalik untuk mengemasi barang-barangnya. Yu Wuji menatap aula kosong itu, senyum sinis tersungging di bibirnya. Chen Ping, apa kau pikir aku akan membantumu menemukan jiwa keluarga Hu? Tunggu, sebentar lagi aku akan membiarkanmu menyaksikan jiwamu dimurnikan oleh aula Dao jahat dengan mata kepalamu sendiri. Ayah dan anak itu memanfaatkan malam itu untuk menghindari para biksu yang berpatroli dan diam-diam meninggalkan istana iblis hitam. Sebelum pergi,
Yu Wuji sengaja menghapus semua jejak, seolah-olah tidak ada seorang pun yang pernah tinggal di sana. Pada saat yang sama, Chen Ping, Nan Batian dan Hu Mazi berdiri di luar gerbang Gunung Qilianmen. Gerbang Qilian dibangun menghadap gunung. Totem ular raksasa diukir di kedua sisi gerbang, memancarkan suasana suram. Saat itu, para penjaga di depan gerbang gunung sudah menyadari gerakan yang tidak biasa itu. Mereka menghunus senjata dan menatap 3 orang di depan mereka dengan waspada. "Siapa kau? Beraninya kau menerobos gerbang Qilianku?" teriak penjaga terdepan dengan tegas. Hu Mazi melangkah maju dengan senyum ganas di wajahnya. "Katakan pada tuanmu bahwa kakek Hu ada di sini untuk membalas dendam padanya. Biarkan peri ular merah itu keluar dan mati." Wajah para penjaga berubah, mereka secara alami mengenali Hu Mazi. Selama periode ini, nama Chen Ping dan Hu Mazi terkenal di Gunung Jiupan. "Jadi itu kamu, sisa-sisanya." Seorang penjaga mencibir, "Kalian bertiga saja ingin menantang sekte Qilian kami. Kalian hanya melebih-lebihkan kemampuan kalian sendiri. Jangan bicara omong kosong." Mata Chen Ping berkilat tajam, "Kalau kau tidak mau mati, minggirlah." "Sombong, ayo!" teriak penjaga terdepan dengan marah dan menyerbu ke depan. Nan Batian tertawa terbahak-bahak dan mengambil inisiatif untuk menyapanya. Dia berkelebat dan bergerak di antara para penjaga bagaikan hantu, tinjunya berjatuhan bagaikan meteor. Dor, dor, dor. Jeritan terdengar silih berganti. Para penjaga benar-benar tak berdaya dan dipukuli hingga tewas satu persatu oleh Nan Batian. Rentan. Nan Batian mengerucutkan bibirnya dengan jijik dan menendang gerbang sekte Qilian hingga terbuka. "Tuan Chen, Tuan Hu, ayo masuk." Mereka bertiga berjalan berdampingan memasuki sekte Qilian. Para murid yang mereka temui di sepanjang jalan melangkah maju untuk menghentikan mereka, tetapi mereka semua terbunuh oleh pedang pembunuh naga Chen Ping. Meskipun para pengikut sekte Qilian pandai menggunakan racun dan mengendalikan ular, dalam menghadapi kekuatan absolut, metode ini tidak layak disebutkan sama sekali. Tak lama kemudian, mereka bertiga pun tiba di aula utama sekte Qilian. Peri ular merah sedang duduk di singgasana di tengah aula, menatap mereka dengan wajah muram. Di sampingnya berdiri puluhan master dari alam abadi bumi, dan mereka jelas sudah siap. "Chen Ping, Hu Mazi, beraninya kalian menerobos masuk ke sekte Qilian milikku." Peri Qilian berkata dengan dingin, "Sepertinya aku terlalu ceroboh saat membiarkanmu melarikan diri di Gunung Sepan terakhir kali." "Peri Qilian, berhentilah bicara omong kosong." Mata Hu Mazi berkilat penuh api dendam, "Dulu kau ikut serta dalam pembantaian keluarga Huku, hari ini aku akan membuatmu membayarnya dengan darah." "Hanya kalian." Peri Qilian mencibir, "Jangan lupa, aku sekarang adalah Dewa Bumi tingkat 4, dan aku punya banyak sekali bawahan. Tak satu pun dari kalian akan pergi hidup-hidup hari ini." "Ya." Nan Batian melangkah maju, dan auranya tiba-tiba meledak. "Kalau begitu aku ingin melihat seberapa kuat dirimu, alam abadi bumi tingkat keempat." Aura puncak tingkat ketujuh alam abadi duniawi menjulang di atas mereka bagai gunung, dan peri ular merah beserta para guru di sekelilingnya tiba-tiba mengubah warna kulit mereka dan kesulitan bernapas. Bumi alam abadi tingkat ketujuh. Mata peri ular merah dipenuhi ketakutan. Ia tak pernah menyangka Chen Ping dan Hu Mazi akan menemukan penolong sekuat itu. "Mulai." Nan Batian memberi perintah dan bergegas maju terlebih dahulu. Dia sangat cepat dan langsung tiba di depan seorang ahli alam abadi duniawi tingkat ketiga dan menjatuhkannya dengan satu pukulan. Melihat hal itu, para master lainnya pun bergegas maju untuk menyerang, namun dengan mudah dihalau oleh Nan Batian. Chen Ping menghadapi peri ular merah. Peri ular merah tahu bahwa dirinya bukan tandingannya dan ingin melarikan diri, tetapi dihalangi oleh pedang pembunuh naga Chen Ping. "Mau lari kemana kau?" Chen Ping mendengus dingin, dan pedang pembunuh naga, dengan energi pedang emas, menebas peri ular merah.
Peri ular merah hanya mampu bertahan dan segera terjatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Luka terus muncul di tubuhnya, dan darah mengotori jubah merahnya. Humazi berada di pihak yang membersihkan murid-murid yang tersisa. Mantranya bagaikan sabit dewa kematian, merenggut nyawa setiap kali ia mengayunkannya. Ia ingin membuat mereka yang terlibat dalam perang genosida membayar harga yang mahal. Pertempuran itu berakhir dengan cepat. Nanbatian sendirian membunuh semua penguasa alam abadi bumi dari Sekte Qilian. Peri ular merah terluka parah oleh Chen Ping dan terjatuh ke tanah, lalu sekarat. Humazi menghampiri peri ular merah dengan senyum kejam di wajahnya. Peri ular merah, aku tidak menyangka kau akan berakhir seperti ini, kan? Saat kau membasmi keluarga Huku, apa kau pernah berpikir akan ada pembalasan? Peri ular merah mengangkat kepalanya dengan susah payah, matanya dipenuhi rasa enggan dan takut. Humazi, kau tak bisa membunuhku. Aku murid sekte luar lembah 10.000 racun surga kelima. Jika kau membunuhku, lembah 10.000 racun tak akan membiarkanmu pergi. Lembah 10.000 racun, Humazi mencibir, begitu aku membalas dendam, tentu saja aku akan pergi dan membalas dendam pada mereka. Kau harus memikirkan dirimu sendiri dulu. Yu Wuji berkata bahwa ketika berurusan dengan keluarga Hu, ada juga lembah 10.000 racun tingkat kelima. Tanpa diduga, peri ular merah ini ternyata adalah murid lembah 10.000 racun. Dia menangkap peri ular merah dan menyeretnya ke aula samping seperti anjing mati. Dalam beberapa jam berikutnya, jeritan dan permohonan belas kasihan peri ular merah terus terdengar dari aula samping. Suaranya semakin melemah, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Ketika Humazi berjalan keluar dari aula samping, dia tersenyum puas dan tubuhnya berlumuran darah. Tepat sekali, Humazi berkata, iblis perempuan ini akhirnya membayar harga nyawa rakyatku. Chen Ping mengangguk, baiklah, kita telah menghancurkan Sekte Qilian. Selanjutnya, kita akan menunggu kabar dari Yu Wuji. Mereka bertiga meninggalkan Sekte Qilian, menemukan lembah terpencil, dan kemudian pergi ke menara penekan iblis untuk beristirahat. Pertempuran selama beberapa hari terakhir telah menghabiskan banyak energi spiritual mereka, dan mereka perlu memulihkan diri. Ketika Humazi memikirkan balas dendamnya yang hebat, dia begitu gembira hingga tidak bisa tidur dan menarik Nanbatian untuk minum. Chen Ping sedang bermeditasi di samping, mengkonsolidasikan kultivasinya. Dia tahu bahwa setelah mencapai level kelima, dia akan menghadapi tantangan yang lebih besar dan dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. 3 hari berlalu dengan cepat. Chen Ping, Humazi dan Nanbatian datang ke istana setan hitam lagi. Namun, ketika mereka tiba di gerbang istana, mereka mendapati keadaan sangat sepi dan tidak ada seorang pun penjaga. Ada yang salah. Chen Ping mengerutkan kening, kenapa sepi sekali? Humazi juga merasakan ada yang tidak beres. Ia melangkah maju dan menendang gerbang istana hingga terbuka, sambil berteriak, Yu Wuji. Keluar, kakek Humu ada di sini. Aula itu kosong, tanpa seorang pun yang terlihat. Noda darah di tanah telah mengering, dan sudut-sudutnya ditutupi sarang laba-laba, seolah-olah tidak ada orang yang tinggal di sana untuk waktu yang lama. Di mana orangnya? Tanya Humazi ragu, apakah dia melarikan diri? Chen Ping berjalan ke aula dan mengamati lingkungan sekitarnya dengan saksama. Ia mendapati semua harta karun dan berkas di aula itu telah hilang, tampaknya sengaja diambil oleh seseorang. Kita tertipu. Ekspresi Chen Ping berubah sangat buruk. Yu Wuji sama sekali tidak membantu kami mendapatkan informasi. Dia sudah lama kabur. Apa? Humazi langsung murka. Bajingan tua ini. Beraninya dia mempermainkan kita. Aku harus menemukannya dan mengulitinya hidup-hidup. Dia berteriak-teriak dan mengumpat di aula, gemetar karena marah. Ekspresi Nanbatian pun berubah muram. Aku tak menyangka Yu Wuji begitu licik hingga berani mempermainkan kita. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang, jangan marah, marah sekarang tidak ada gunanya.
Yu Wuji sudah kabur. Kita hanya bisa pergi ke surga kelima untuk mencari tahu sendiri. Itu benar. Humazi menggertakkan giginya dan berkata, kita akan pergi ke surga kelima sekarang, menemukan olah cabang olah jalan jahat, dan menyelamatkan jiwa rakyatku. Nanbatian mengangguk, bagus, surga kelima lebih makmur daripada surga keempat, dan sumber daya kultivasinya juga lebih kaya, yang tepat untuk meningkatkan kekuatanku. Mereka bertiga pun langsung memutuskan untuk pergi ke surga kelima. Mereka merobek kehampaan bersama Nanbatian dan terbang menuju surga kelima. Energi spiritual langit dan bumi di surga kelima beberapa kali lebih kaya daripada energi di surga keempat, membuat mereka langsung merasa segar. Pegunungan di sini bahkan lebih megah, langitnya berwarna ungu muda, dan udaranya dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya. Chen Ping mengangguk, mari kita cari tempat tinggal dulu, lalu cari tahu berita tentang cabang balai dao jahat. Tepat saat Chen Ping dan rekan-rekannya sedang mencari tempat bermalam di surga kelima, jauh di dalam istana Raja Dewa, di sebuah istana yang megah, kepala istana keempat tengah berdiri di dekat jendela. Dia mengenakan gaun putih polos, rambut hitam panjangnya tergerai bagaikan air terjun, wajahnya cantik, tetapi ada ketenangan di antara alisnya yang tidak sesuai dengan usianya. Kepala istana ketujuh telah mengirim kabar bahwa Chen Ping telah meninggalkan surga ketiga. Kekuatan Chen Ping tak terbayangkan, dan kepala istana ketujuh bukanlah tandingannya. Terlebih lagi, Chen Ping juga berkonflik dengan istana jalan jahat dan membunuh orang-orang dari istana jalan jahat. Seorang pelayan melapor dengan lembut. Master istana keempat berbalik, memainkan liontin giok di tangannya. Dengan sedikit kejutan di matanya, seorang dewa tingkat 5 yang tersebar bisa mengalahkan master istana ketujuh. Chen Ping ini variabel yang menarik. Pelayan itu membungkuk dan berkata, kepala istana ketujuh juga mengatakan bahwa dia telah mengikuti instruksi kepala istana dan tidak sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Chen Ping. Dia hanya mengujinya sedikit. Bagus sekali. Kepala Aula keempat mengangguk. Kuil ini sudah lama dirundung masalah. Kaum konservatif itu sekelompok orang keras kepala yang hanya tahu cara bertahan dengan cara lama. Jika kita bisa mendapatkan bantuan dari orang-orang seperti ini, jalan menuju reformasi mungkin akan lebih mulus. Dia merenung sejenak, lalu berkata kepada pelayan itu, Yun Xiu, pergilah ke surga keempat sendiri. Jika istana Dao jahat mempermalukan Chen Ping, kau bisa membantunya dengan tepat, tapi jangan terlalu menyinggung istana Dao jahat. Kuil kita, bahkan seluruh klan dewa, sudah punya terlalu banyak musuh. Tidak mudah memprovokasi kekuatan seperti kuil jalan jahat. Kedepannya, kita juga harus belajar untuk tidak mencolok. Ketika kita tidak punya kekuatan absolut, kita selalu bertindak superior dan mudah dikalahkan. Baik, Tuan Istana, jawab pelayan bernama Yun Xiu. Kepala istana keempat memberi instruksi, temukan Chen Ping dan katakan padanya bahwa masa lalu telah dimaafkan. Kuil bersedia berdamai dengannya. Jika dia membutuhkan sesuatu, istana keempat akan membantunya. Mata Yun Xiu bergerak sedikit, Tuan Istana ketiga. Sudahlah, nada bicara Master Istana keempat berubah dingin, jika dia ingin mati, aku tidak akan menghentikannya, tapi jangan coba-coba menyeret seluruh kuil bersamanya. Pada saat yang sama, ada pemandangan yang sama sekali berbeda di dalam istana Master Istana ketiga. Kepala istana ketiga mengenakan jubah emas dan wajahnya tampak menyeramkan. Setelah mendengarkan laporan bawahannya, ia menggebrak meja dan meraung, sampah. Dia bahkan tidak bisa mencapai alam abadi longgar tingkat 5. Kurasa dia seharusnya tidak lagi menjadi kepala istana ketujuh. Biksu utusan di bawah gemetar dan berbisik, kepala istana ketujuh adalah orangnya kepala istana keempat. Kepala istana keempat hanya memintanya untuk mengujinya. Kurasa orang ini tidak benar-benar bekerja keras. Sekarang Chen Ping telah meninggalkan surga ketiga, apa yang harus kita lakukan? Kepala Aula ketiga menarik napas dalam-dalam, matanya berkilat tajam, Chen Ping.
Dia hanya badut, dan beraninya dia menantang keagungan kuil. Sampaikan perintahku, suruh Master Istana ke-6 dari Langit ke-6 segera pimpin orang-orang untuk menemukan Chen Ping. Bunuh Chen Ping dengan cara apapun. Jika Chen Ping dibiarkan meninggalkan surga ke-6 hidup-hidup, maka posisi Master Istana ke-6 akan diwariskan kepada orang lain. Baik, biksu pembawa pesan itu mengangguk dan segera mundur. Kepala istana ketiga menatap aula kosong, dan seringai muncul di bibirnya. Kepala istana keempat, kau ingin memenangkan hati Chen Ping. Naif sekali, variabel seperti itu harus disingkirkan secepat mungkin. Kami adalah elit klan dewa, dan kami lebih unggul dari para kultivator manusia itu. Tapi kau memilih untuk menurunkan statusmu. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kepala istana ketiga dan kepala istana keempat berselisih satu sama lain, dan masing-masing dari mereka mewakili kekuatan yang berbeda di kuil. Akan tetapi, Master Istana keempat memegang ordo Raja Ilahi di tangannya, jadi Master Istana ketiga tidak berani melakukan apa padanya. Surga kelima, di luar kota besar bernama Sword Saint City, tiga sosok perlahan mendekat. Mereka adalah Chen Ping, Humasi, dan Nan Batian. Kota suci pedang ini sungguh luar biasa. Humasi memandangi tembok kota di depannya yang tingginya 100 kaki. Rune-rune berbentuk pedang yang tak terhitung jumlahnya terukir di dinding, dan energi pedang ada di mana-mana. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Nan Batian mengangguk dan berkata, kota suci pedang adalah tanah suci kultivasi pedang yang terkenal di surga kelima. Semua kultivator di sini mahir dalam ilmu pedang. Ada banyak master di kota ini, dan bahkan banyak kultivator pedang tingkat 7 di alam abadi bumi. Tatapan Chen Ping menyapu tembok kota, merasakan kekuatan pedang membubung tinggi ke langit, dan secercah minat melintas di matanya. Oh, mereka semua adalah kultivator pedang. Menarik. Dia sendiri ahli dalam menggunakan pedang, dan pedang pembunuh naga adalah senjata suci. Tentu saja, dia penasaran dengan kota para pembudidaya pedang seperti itu. Ayo masuk dan lihat, saran Chen Ping. Nan Batian menatap tembok kota Jianseng yang menjulang tinggi, mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepalanya, aku tidak mau masuk. Aku akan menunggumu di luar kota. Chen Ping berhenti sejenak dan menoleh menatapnya, kenapa? Apa ada yang salah dengan kota suci pedang ini? Mata Nan Batian berkedip, menghindari tatapan Chen Ping, dan dia berkata dengan samar, tidak apa-apa, hanya saja, aku tidak terbiasa dengan aturan di kota ini. Kau bisa masuk dan mencari berita, lebih aman bagiku untuk menemuimu di luar kota. Aura di sekelilingnya tampak sedikit tegang, dan jelas itu bukan sekadar karena tidak terbiasa dengan aturan. Melihat dia tidak mau berkata lebih banyak, Chen Ping tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Setelah sekian lama bersama, ia tahu bahwa meskipun Nan Batian terlihat kasar, ia sebenarnya teliti. Karena ia memilih untuk tinggal di luar kota, ia pasti punya alasan tersendiri. Mungkin ada perselisihan di kota suci pedang di masa lalu, atau mungkin ada seseorang di kota ini yang tidak ingin ditemuinya. Oke. Chen Ping mengangguk dan berkata, kita akan keluar secepatnya. Hati-hati di luar kota, yakinlah. Nan Batian menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang putih, sekalipun Dewa Bumi tingkat 8 datang dan aku tak dapat mengalahkannya, bukankah aku akan melarikan diri saja? Chen Ping tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan menuju gerbang kota bersama Humasi. Begitu tiba di gerbang kota, Humasi tertarik dengan pemandangan di tembok kota. Saya melihat sesosok berdiri di setiap menara panah di kedua sisi gerbang kota. Di sebelah kiri adalah seorang pendekar pedang berpakaian hijau dengan wajah tegas, pedang panjang di punggungnya, dan matanya sedikit tertutup, seolah-olah sedang bermeditasi. Di sebelah kanan adalah seorang wanita berpakaian putih dengan tubuh ramping, pedang panjang di tangannya menunjuk diagonal ke tanah, dan tatapan matanya tampak seperti peri yang bukan dari dunia ini. Keduanya berdiri saling berhadapan dari kejauhan, tidak bergerak, seperti dua patung.
Apa yang mereka berdua lakukan? Berdiri di sini sebagai hukuman. Humazi menggaruk kepalanya dan bergumam, posturnya cukup standar, tapi tidak bergerak. Apa kamu tidak lelah? Chen Ping menyipitkan matanya dan menatap mereka berdua. Dia dapat merasakan adanya sisi tak kasat mata yang terjalin dan bertabrakan di antara keduanya. Pendekar berbaju biru itu dikelilingi oleh niat pedang yang mendominasi dan ganas, seperti pedang tajam yang terhunus dari sarungnya, siap untuk memotong apapun di dunia. Niat pedang wanita berbaju putih itu selembut air, namun sangat fleksibel. Kelihatannya lembut, tetapi mampu melenyapkan semua serangan. Mereka bertarung dengan pedang, kata Chen Ping perlahan. Anggar, Humazi semakin bingung. Aku tidak melihat mereka bertarung. Ini adalah kompetisi niat pedang. Chen Ping menjelaskan, ini tentang memahami cara menggunakan pedang dan mengendalikan kekuatannya, yang lebih berbahaya daripada bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan. Begitu niat pedang satu pihak hancur, paling banter hati dao mereka akan rusak, paling buruk kultivasi mereka akan sia-sia belaka. Humazi tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan berseru, wow, mereka bisa berduel tanpa harus bertarung. Orang-orang di kota suci pedang memang berbeda. Chen Ping tidak lagi memperhatikan mereka berdua dan hendak membawa Humazi ke kota ketika tiba-tiba terdengar auman binatang yang melengking. Minggir, minggir, saya melihat seorang pemuda berpakaian brokat, menunggangi seekor binatang yang menyerupai singa tetapi bermata tiga, berlari menuju gerbang kota. Binatang itu sangat besar, dan keempat kukunya menghentak tanah, memercikkan awan debu. Ia bergerak sangat cepat, dan para pejalan kaki di jalan berteriak dan menghindar karena takut tertabrak. Melihat binatang buas itu hendak menerjang ke arah Chen Ping, Humazi tanpa sadar ingin menarik Chen Ping menjauh, tetapi Chen Ping menahan tangannya. Chen Ping berdiri di tempatnya, wajahnya tenang. Ia tidak menghindar maupun mundur. Ia hanya diam memperhatikan binatang buas dan pria berbaju brokat yang berlari ke arahnya. Pengadilan kematian. Melihat Chen Ping berani menghalangi jalannya, pria berbaju brokat itu memancarkan amarah di matanya. Alih-alih melambat, ia menepuk kepala binatang buas itu dan berkata, pukul dia. Binatang itu tampaknya mengerti perintah itu. Ia membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan taring-taringnya yang tajam, dan bergegas menuju Chen Ping. Pada saat kritis ini, sesosok muncul di depan Chen Ping seperti hantu. Dia adalah seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian linen kasar, bertubuh rata-rata dan berpenampilan sederhana, seperti pandai besi biasa. Namun dia bergerak secepat kilat dan langsung meninju kepala binatang itu. Tidak ada momentum yang mengguncang bumi, tidak ada kecemerlangan yang cemerlang, bahkan fluktuasi energi spiritual dalam kepalan itu sangat lemah. Namun, singa berkepala tiga yang sangat ganas itu, di bawah pukulan ini, seolah-olah dihantam gunung. Ia meraung melengking, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba berhenti. Ia terhuyung mundur beberapa langkah, matanya penuh ketakutan. Lelaki berpakaian brokat itu terhuyung karena perubahan mendadak ini dan hampir jatuh dari punggung binatang itu. Ia menenangkan diri, menatap pria parubaya itu, dan berteriak dengan marah, siapa kau? Beraninya kau ikut campur dalam urusanku. Kau tahu siapa aku? Pria parubaya itu meliriknya dengan tenang dan berkata, kota Jiansheng punya aturannya sendiri. Di sini, siapapun kau harus mematuhi aturan. Mendominasi dengan mengandalkan kekuatan keluargamu. Tak seorang pun akan menoleransimu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi tanpa melihat ke arah lelaki berpakaian brokat itu, lalu segera menghilang di antara kerumunan, seakan-akan dia tidak pernah muncul. Lelaki berpakaian brokat itu menatap punggung lelaki parubaya itu, lalu menatap tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya, dan wajahnya pun berubah pucat dan biru. Dia mendengus dingin, senyum menghina muncul di sudut mulutnya, dan berkata kepada para pengikutnya, sekelompok orang desa, kalian tidak tahu apa-apa. Dia menepuk kepala singa berkepala tiga, menunggangi binatang itu, dan berjalan menuju kota dengan bangga.
Ketika berpapasan dengan Chen Ping, dia sengaja berhenti dan memperhatikan Chen Ping dari atas ke bawah. Melihat Chen Ping hanyalah seorang kultivator dari alam abadi, pria berpakaian brokat sedikit terkejut. Dia baru saja turun dari binatang itu dan dengan lambaian tangannya, binatang itu menghilang. Bagaimana seorang pengembara abadi sepertimu bisa sampai di sini? Tanya lelaki berpakaian brokat itu dengan rasa ingin tahu. Apakah ada aturan bahwa alam Sanxian tidak bisa datang ke sini? Chen Ping bertanya tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Pria berbaju brokat itu tertegun sejenak, lalu tertawa, kau punya nyali. Meskipun wilayahmu tidak tinggi, kau cukup berani. Kenapa kau tidak bersembunyi saja tadi? Aku takut, kakiku lemas, aku tidak bisa bergerak. Chen Ping Dao. Pria berbaju brokat itu tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, orang yang menarik. Kau baru di kota pedang suci, kan? Namaku Zhao Tianyi. Jadilah adikku mulai sekarang. Ikuti aku. Tahukah kau asal-usul namaku? Tianyi, Tianyi, di surga ini, akulah nomor 1. Bene, kau membual, kata Chen Ping dengan tenang. Kamu tidak percaya, tanya Zhao Tianyi. Chen Ping menggelengkan kepalanya, tidak, kecuali kau bisa menunjukkan kemampuanmu padaku, aku tidak bisa menganggap orang yang sombong sebagai kakakku. Semua orang tahu namaku, Zhao Tianyi, tapi kamu tidak mempercayainya. Aku punya 1.000.000 batu abadi di sini, kau bisa menggunakannya. Kalau tidak cukup, beritahu saudaramu. Zhao Tianyi langsung mengeluarkan tas penyimpanan, yang berisi jutaan batu abadi. Chen Ping memperhatikan dan menyadari bahwa orang ini tidak sedang membual, dia benar-benar memiliki 1.000.000 batu peri. Orang ini yang dengan santainya memberi seseorang 1.000.000 batu abadi, entahlah dia idiot atau saudara generasi kedua yang murni. Kakak, Chen Ping menyimpan tas penyimpanannya. Layak untuk menukar seorang kakak dengan 1.000.000 batu abadi. Hahaha, di kota suci pedang ini, kalau ada yang berani menindasmu, sebut saja namaku, dan kau akan berhasil. Setelah Zhao Tianyi selesai berbicara, dia berbalik dan memasuki kota pedang suci. Chen Ping, apakah orang ini idiot? Humazi tak kuasa menahan diri untuk bertanya sambil menatap punggung Zhao Tianyi. Menerima seseorang begitu saja sebagai adikmu dan memberinya jutaan batu abadi, ini gila. Entah aku bodoh atau tidak, tapi setidaknya perjalanan kita tidak sia-sia. Chen Ping sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu mengikuti Humazi ke kota suci pedang. Setelah memasuki kota, Chen Ping kembali menatap pria dan wanita di gerbang kota. Keduanya masih tak bergerak, niat pedang kedua belah pihak telah meledak hingga ekstrim. Tak lama lagi kedua belah pihak akan menderita kerugian. Cahaya keemasan melintas di mata Chen Ping, dan niat pedang tak terlihat muncul dalam sekejap. Pria dan wanita di gerbang kota tiba-tiba mengguncang tubuh mereka, dan kemudian mereka berdua menunjukkan ekspresi ngeri, dan melihat ke arah Chen Ping. Namun, Chen Ping mengikuti Humazi dan berjalan maju, dan hanya punggung Chen Ping yang terlihat. Chen Ping dan Humazi mengikuti kerumunan memasuki kota pedang suci. Pemandangan di dalam kota bahkan lebih mengejutkan daripada di luar kota. Jalan-jalan lebar itu ditaburi batu-batu biru tua, dengan deretan bangunan di kedua sisinya, yang sebagian besar memiliki tanda-tanda yang berhubungan dengan pedang tergantung di atasnya, seperti bengkel pemadaman pedang dan paviliun sutra pedang. Di antara pejalan kaki, 9 dari 10 orang memiliki pedang di pinggang atau punggung mereka. Meskipun mengenakan pakaian biasa, mereka memancarkan aura tajam dan garang. Wah, tempat ini seru banget. Aku sampai merasa tegang cuma karena jalan-jalan di jalan. Humazi mengecilkan lehernya dan tanpa sadar menyentuh tas jimat di pinggangnya. Dibandingkan dengan para praktisi pedang di sekitarnya, pakaiannya tampak agak janggal. Chen Ping melihat sekeliling dan berkata dengan suara berat, carilah tempat tinggal terlebih dahulu, lalu kumpulkan informasi secara perlahan.
Keduanya berjalan di jalan selama sekitar 1 batang dupa dan akhirnya memilih sebuah penginapan bernama Yingkelu. Penginapan ini cukup besar, dengan model 2 pedang raksasa yang bersilangan tergantung di pintu, memancarkan semangat kepahlawanan. Begitu kami memasuki penginapan, seorang pelayan menghampiri kami dengan ramah dan berkata, "Silakan masuk, tuan-tuan. Apakah Anda ingin menginap atau makan? Kita membutuhkan 2 kamar atas untuk hotel," kata Chen Ping. "Oke." Pelayan itu segera mencatat informasi dan mengantar kedua orang itu ke atas. Kamarnya bersih dan rapi, dan jendelanya menghadap ke jalan, jadi Anda bisa melihat pemandangan luar dengan jelas. Setelah duduk, Humazi duduk di kursi dan menyesap tehnya. "Chen Ping, ada begitu banyak kultivator pedang di kota pedang suci. Apakah menurutmu ada orang-orang dari istana Dao jahat?" Sulit untuk mengatakannya. Chen Ping berjalan ke jendela dan melihat kerumunan yang ramai di jalan. Kuil Dao jahat bertindak secara rahasia. Karena ini adalah tanah suci bagi para kultivator pedang, meskipun mereka memiliki kuil cabang, mereka mungkin tidak melakukannya secara besar-besaran. Kita harus bertindak hati-hati dan mencari penduduk setempat untuk menanyakan situasinya terlebih dahulu. Pada saat ini, Chen Ping sedikit mengernyit. Ia merasakan kehadiran samar yang diam-diam mengikuti mereka, yang tak pernah berhenti sejak mereka memasuki kota. "Ada apa?" Humazi memperhatikan ada yang tidak beres dengan Chen Ping dan bertanya. "Kita sedang diikuti," bisik Chen Ping. "Mereka mengikuti kita dari gerbang kota." Humazi tiba-tiba menjadi gugup. Apakah pria berbaju brokat itu, Zhao Tianyi? Atau seseorang dari istana Dao jahat? Tidak juga. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Itu kultivator wanita. Auranya sangat familiar. Seharusnya itu wanita berbaju putih di gerbang kota. Humazi tertegun sejenak. Kenapa dia mengikuti kita? Apa karena kau baru saja menghancurkan kompetisi pedangnya? Itu mungkin. Mata Chen Ping berkedip. Kekuatan pedangnya sangat murni dan kekuatannya tidak lemah. Jangan kita ganggu dia dulu. Kita lihat saja apa yang ingin dia lakukan. Keduanya tinggal di dalam ruangan selama sekitar setengah jam, dan Chen Ping berdiri dan berkata, "Ayo keluar dan cari tempat untuk mendapatkan informasi." Humazi mengangguk dan mengikuti Chen Ping keluar dari penginapan. Begitu mereka berbelok di suatu sudut, sesosok berpakaian putih tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan menghalangi jalan mereka. Kultivator perempuan itulah yang sedang beradu pedang dengan kultivator laki-laki di gerbang kota. Saat ini, raut wajahnya yang sebelumnya tampak halus telah hilang, dan yang tersisa hanyalah tatapan tajam, menatap Chen Ping lekat-lekat. "Siapa kau? Kenapa kau mengganggu kompetisi pedangku dengan Qin Feng dari Villa Pedang Ilahi?" Sang pembudidaya wanita langsung ke pokok permasalahan, suaranya dingin dan mengandung nada bertanya. Chen Ping menatap kultivator wanita di depannya. Ia tinggi, berwajah cantik, berpakaian putih bersih, dan pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya dingin yang redup. "Saya hanya lewat saja, tidak sengaja," kata Chen Ping dengan tenang. Tak disengaja, kultivator perempuan itu jelas tidak mempercayainya. "Meskipun niat pedangmu samar, aku bisa merasakan ada pesona yang sangat istimewa di dalamnya. Ini jelas bukan kebetulan. Siapa kau? Mengapa kau memiliki niat pedang yang begitu murni?" "Namaku Chen Ping. Soal roh pedang, aku hanya berlatih secara membabi buta." Chen Ping tidak menanggapi dengan rendah hati maupun arogan. Kultivator wanita itu mengamati Chen Ping dari atas ke bawah. Melihat bahwa Chen Ping hanya setingkat makhluk abadi yang tersebar, secercah keraguan melintas di matanya. Bisakah makhluk abadi yang tersebar memiliki niat pedang seperti itu? "Apa kau pikir aku anak berusia 3 tahun? Sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, kultivator wanita itu tiba-tiba bergerak. Pedang panjang di tangannya berubah menjadi pelangi putih, dan dengan energi pedang yang tajam, ia menusuk ke arah Chen Ping. Pedang itu datang cepat dan tajam, membawa momentum yang luar biasa, seolah-olah hendak menembus Chen Ping.
Wajah Humazi berubah drastis dan dia berseru, hati-hati. Tatapan Chen Ping terfokus, tak berani lengah. Kekuatan spiritual di tubuhnya langsung bersirkulasi, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya, lalu ia menangkis pedang kultivator perempuan itu. Dentang, kedua pedang itu saling beradu, menghasilkan suara dentuman logam yang tajam. Gelombang udara yang kuat menyebar ke segala arah, membuat papan nama toko di dekatnya berdengung. Chen Ping hanya merasakan datangnya suatu kekuatan besar, lengannya menjadi sedikit mati rasa, dan tanpa sadar dia mundur 2 langkah. Sang kultivator perempuan juga terkejut dan mundur selangkah, dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Ilmu pedangmu. Kultivator perempuan itu menatap pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping dan gerakan pedang yang baru saja dilakukannya, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Apakah ini teknik pedang dari Sekte Pedang? Hati Chen Ping tergerak. Ia tak menyangka kultivator perempuan ini ternyata bisa mengenali ilmu pedang Sekte Pedang. Ia ingat bahwa ketika berada di surga ketiga, ia memang telah mempelajari beberapa teknik pedang di reruntuhan Sekte Pedang yang telah hancur. Di saat-saat putus asa, ia secara tidak sadar menggunakannya. Aku tidak tahu Sekte Pedang apa itu. Aku sendiri yang menemukan teknik pedang ini, bantah Chen Ping. Kultivator perempuan itu menggelengkan kepalanya, tatapannya semakin tajam, mustahil. Inti dan pesona teknik pedang ini jelas merupakan teknik pedang Liu Yun, milik Sekte Pedang. Meskipun kau hanya menggunakan sedikit kekuatanmu, aku tidak akan pernah salah. Siapa kau? Apakah kau murid Sekte Pedang? Chen Ping tetap diam. Ia tidak mau mengakuinya. Lagi pula, Sekte Pedang telah hancur, dan ia tidak lagi dianggap sebagai murid resmi Sekte Pedang. Melihat Chen Ping diam saja, kultivator perempuan itu mengira Chen Ping telah setuju. Jadi ia sedikit melembutkan nadanya, namaku Ling Xue, dan aku juga murid Sekte Pedang. Jika kau benar-benar anggota Sekte Pedang, maka kita berasal dari sekte yang sama, dan tidak perlu bertengkar. Sudah kubilang, aku bukan murid Sekte Pedang. Chen Ping mengerutkan kening, apa yang kamu inginkan? Aku ingin tahu di mana kamu mempelajari ilmu pedangmu. Ling Xue menatap Chen Ping lekat-lekat. Sekte Pedang telah hancur di surga ketiga. Selain kami para murid yang telah naik, hanya sedikit orang yang mengetahui ilmu pedang Sekte Pedang. Chen Ping mengerti dalam hatinya bahwa tampaknya Ling Xue memang seorang murid Sekte Pedang yang telah naik dari surga ketiga. Dia berpikir sejenak dan berkata, aku memang mempelajari beberapa teknik pedang di reruntuhan surga ketiga, tapi aku tidak tahu kalau itu adalah Sekte Pedang. Mata Ling Xue berkilat sedih, jadi begitulah, reruntuhan itu seharusnya menjadi gerbang gunung Sekte Pedang kita. Aku tidak menyangka bahwa setelah sekte ini hancur, masih ada seseorang yang bisa mempelajari ilmu pedang kami. Dia terdiam sejenak, lalu menatap Chen Ping dan berkata, kamu punya bakat pedang yang tinggi. Meskipun wilayahmu tidak tinggi, pemahamanmu tentang pedang sangat mendalam. Pedang yang kau gunakan tadi tampak sederhana, tetapi pedang itu mengandung semacam pesona primitif yang bahkan aku merasa rendah terhadapnya. Chen Ping tidak menyangka Ling Xue akan menilainya seperti ini, dan sedikit terkejut. Karena kamu telah mempelajari teknik pedang dari Sekte Pedang kami, kamu dapat dianggap memiliki hubungan dengan Sekte Pedang. Ling Xue mengganti topik pembicaraan, sepertinya kau tidak begitu mengenal kota suci pedang. Kebetulan aku akan bertemu dengan seorang tetua yang juga berasal dari Sekte Pedang dan merupakan penanggung jawab kota suci pedang. Mau ikut denganku? Mata Chen Ping bergerak sedikit. Ia baru saja akan mendapatkan informasi. Jika ia mengikuti Ling Xue menemui penanggung jawab Sekte Pedang, ia mungkin bisa mendapatkan informasi yang berguna, atau bahkan mengetahui keberadaan Aula Dao jahat. Bagus. Chen Ping mengangguk dan setuju, kami baru saja tiba di kota Jiansheng, dan kami ingin mencari seseorang untuk bertanya tentang situasinya. Humazi kebingungan mendengarkan apa yang dikatakan orang di dekatnya. Melihat Chen Ping setuju, ia tidak banyak bicara dan mengikuti kedua pria itu.
Berjalan di jalanan kota pedang suci, Chen Ping melirik Ling Xue di sampingnya dan bertanya, "Kau baru saja mengatakan bahwa kultivator pria yang bertanding pedang denganmu bernama Qin Feng, dan dia berasal dari Villa Pedang Ilahi. Apakah ada dendam di antara kalian berdua?" Ketika Ling Xue mendengar nama Qin Feng, ia sedikit mengernyit dan berkata dengan nada tidak senang, "Villa Pedang Ilahi cukup kuat di langit kelima, dan mereka selalu menganggap diri mereka sebagai kultivator pedang ortodoks. Mereka selalu menganggap ilmu pedang sekte pedang kita tidak ortodoks, dan mereka memandang rendah kita dari lubuk hati mereka." Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Terutama Qin Feng, yang mengandalkan bakatnya yang baik dan cukup terkenal di kalangan generasi muda kota suci pedang, dan dia selalu mengincar kita, para murid sekte pedang yang telah naik dari surga ketiga. Kali ini, saat kami bertanding ilmu pedang di gerbang kota, dialah yang pertama kali memprovokasi saya, katanya ingin menunjukkan ilmu pedang yang sesungguhnya. Saking marahnya, saya pun mulai bertanding dengannya." Chen Ping mengerti. Pantas saja benturan pedang mereka begitu hebat tadi. Ternyata mereka punya dendam lama. Mana yang lebih kuat di kota pedang suci, Villa Pedang Ilahi atau sekte pedangmu? Tanya Chen Ping lagi. Sulit untuk mengatakannya. Ling Xue menggelengkan kepalanya. Villa Pedang Ilahi memiliki fondasi yang kuat dan banyak murid. Meskipun sekte pedang kita hanya memiliki sedikit orang, kita memiliki banyak guru dari generasi yang lebih tua. Jika kita benar-benar sampai pada kesimpulan, tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada siapapun. Namun di kalangan generasi muda, mereka lebih aktif dibandingkan kita. Saat mereka sedang berbincang-bincang, mereka melewati sebuah toko pedang dan mendengar suara pandai besi. Ling Xue menunjuk ke toko dan berkata, "Kebanyakan kultivator pedang di kota pedang suci menyempurnakan senjata mereka sendiri. Pandai besi di sini memiliki keterampilan yang baik, dan banyak orang yang bersedia datang ke sini untuk mengasah pedang mereka." Chen Ping melihat ke arah yang ditunjuknya, dan melihat bahwa toko itu dipenuhi dengan segala macam pedang, bersinar dengan cahaya dingin, dan jelaslah bahwa itu bukan barang biasa. Selain itu, kota suci pedang juga memiliki arena pedang khusus untuk bertanding. Banyak orang datang ke sana setiap hari untuk bertanding. Mereka dapat bertukar keterampilan pedang dan menimba ilmu. Ling Xue memperkenalkan, "Ngomong-ngomong, sebentar lagi, kota pedang suci akan mengadakan kompetisi pedang. Banyak kultivator pedang terkenal dari tingkat kelima akan datang untuk berpartisipasi. Mungkin kalian bisa pergi dan melihatnya." Chen Ping mengangguk, dan dia memiliki pemahaman lebih baik tentang kota suci pedang. Ling Xue membawa Chen Ping dan Hu Mazi melewati beberapa jalan dan sampai di daerah yang relatif terpencil. Tidak ada pusat kota yang ramai di sini, tetapi ada lebih banyak bangunan kuno, dan udaranya dipenuhi dengan aroma samar rumput dan pepohonan. Ketika mereka sampai di halaman yang tampak biasa saja, Ling Xue berhenti dan berkata kepada Chen Ping dan Hu Mazi, "Disinilah tuanku tinggal. Dia punya temperamen yang aneh. Jangan bicara omong kosong saat kalian masuk." Setelah berkata demikian, dia berjalan mendekat dan mengetuk pintu. "Siapa itu?" Sebuah suara tua datang dari halaman. "Tuan, ini aku, Ling Xue," jawab Ling Xue. "Datang." Ling Xue mendorong pintu hingga terbuka dan masuk bersama Chen Ping dan Hu Mazi. Halamannya penuh dengan berbagai macam sayuran. Seorang lelaki tua berpakaian linen kasar sedang sibuk bekerja di ladang sayur dengan cangkul di tangannya. Ia tampak seperti petani biasa, tanpa aura seorang biksu. "Tuan, saya membawa 2 teman untuk menemui Anda," kata Ling Xue dengan hormat. Pria tua itu berbalik dan melirik Chen Ping dan Hu Mazi. Matanya tampak sayu, tetapi ia seolah mampu melihat isi hati orang-orang. Dia tersenyum dan berkata, "Ling Xue, kamu kan perempuan. Biasanya kamu cuma latihan pedang. Kapan kamu bawa teman-temanmu pulang?" Pipi Ling Xue sedikit memerah. "Tuan, ini Chen Ping, dia juga menguasai ilmu pedang sekte pedang kita." Mendengar ini, mata lelaki tua itu berbinar-binar,
dan ia menatap Chen Ping dengan saksama. Oh, kau tahu ilmu pedang sekte pedang kami. Anak muda, tunjukkan padaku keahlianmu. Chen Ping ragu sejenak. Ia tidak ingin terlalu mencolok, tetapi melihat penampilan lelaki tua itu, ia tampak bukan orang biasa. Mungkin ia benar-benar bisa mendapatkan informasi berguna darinya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan spiritual dalam tubuhnya beredar, dan pedang pembunuh naga muncul lagi di tangannya. Tidak ada gerakan ekstra yang aneh, hanya ayunan pedang sederhana. Pedang ini biasa saja, tetapi mengandung pesona unik, bagaikan awan dan air yang mengalir, alami dan spontan. Jurus ini persis seperti teknik pedang Liu Yun, yang ia pelajari dari reruntuhan sekte pedang. Mata lelaki tua yang awalnya keruh itu tiba-tiba menjadi cerah. Ia menatap lekat-lekat gerakan Chen Ping, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Hebat, sungguh teknik pedang Liu Yun yang hebat. Pria tua itu tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi. Meskipun kau hanya menguasai dasar-dasarnya, kau menguasai mantranya dengan tepat. Kau jauh lebih hebat daripada Ling Xue. Ling Xue mengerutkan bibirnya dengan ketidakpuasan, tetapi tidak membantah. Jelas dia setuju dengan penilaian lelaki tua itu. Pria tua itu meletakkan cangkulnya, berjalan mendekati Chen Ping, dan menatapnya dengan saksama. Anak muda, di mana kau belajar ilmu pedangmu? Katakan dengan jujur. Chen Ping tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia berkata dengan jujur, saya mempelajarinya di sebuah relik di surga ketiga. Saya tidak tahu bahwa itu adalah sekte pedang. Mendengar ini, lelaki tua itu tampak sedih. Aduh, itu memang gerbang gunung sekte pedang kita. Dulu, sekte pedang kita adalah salah satu sekte terkuat di surga ketiga. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Dia menghela napas dan berkata kepada Chen Ping dan Humazi, mari kita bicara di dalam. Beberapa orang masuk ke ruangan itu. Ruangan itu berperabotan sederhana, hanya sebuah meja dan beberapa kursi. Orang tua itu menuangkan secangkir teh untuk mereka dan berkata, namaku Mo Chen, dan aku dulunya adalah pemimpin sekte pedang. Ketika sekte menghadapi bencana, saya memimpin beberapa pengikut untuk melarikan diri dari surga ketiga, dan baru saat itulah garis keturunan saya terpelihara. Chen Ping dan Humazi sama-sama sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa lelaki tua yang tampak biasa ini sebenarnya adalah mantan pemimpin sekte pedang. Senior Mo Chen, apakah kamu tahu istana Dao Jahat? Chen Ping bertanya langsung ke intinya. Ekspresi Mo Chen sedikit berubah ketika mendengar ini, Aula Dao Jahat. Kenapa kau bertanya pada mereka? Saya punya dendam terhadap mereka dan ingin membalas dendam pada mereka. Chen Ping berkata dengan suara berat, mereka ikut serta dalam pemusnahan klan temanku Hu dan mengambil jiwa para anggota klan. Humazi pun berkata dengan penuh semangat, Senior Mo Chen, kau harus membantu kami. Kita harus menyelamatkan jiwa rakyat kita dan membalaskan dendam mereka. Mo Chen terdiam sejenak, lalu berkata, Istana Dao Jahat sangat kuat di langit kelima, dan mereka bertindak tanpa ampun. Mereka ahli dalam mengumpulkan roh dan mempraktikkan keterampilan jahat, sehingga banyak kekuatan yang enggan memprovokasi mereka. Jika kau ingin membalas dendam pada mereka, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Betapapun sulitnya, kita harus mencobanya. Tatapan Chen Ping tajam. Selama aku bisa menemukan kuil cabang mereka, aku akan menyelamatkan jiwa keluarga Hu bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Mo Chen menatap mata Chen Ping yang penuh tekad dan mengangguk, anak baik, kau punya nyali. Namun, aula cabang Aula Dao Jahat tersembunyi sangat dalam dan dijaga ketat. Mustahil bagi kalian berdua untuk masuk. Lalu apakah kamu tahu di mana kuil cabang mereka? Tanya Chen Ping. Mo Chen menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu lokasi persisnya. Aula Dao Jahat beroperasi secara rahasia. Hanya sedikit orang yang tahu tentang aula cabang mereka. Hanya beberapa pejabat tinggi yang tahu situasinya. Chen Ping sedikit kecewa, tetapi dia tidak menyerah.
apakah Anda kenal seseorang yang mungkin tahu lokasi cabang kuil Dao jahat? Namun, kekuatan di balik gedung berita sangat misterius, dan sulit untuk mengetahui apakah berita itu benar atau salah, jadi Anda harus berhati-hati. Terima kasih atas informasinya, senior. Chen Ping berdiri dan berkata, ayo kita ke gedung berita dan melihatnya. Del, Mo Chen memanggilnya, anak muda, bakatmu dalam ilmu pedang sangat hebat. Mengapa kau tidak bergabung dengan sekte pedang kami? Meskipun jumlah anggota kami saat ini tidak banyak, kami masih bisa memberimu beberapa sumber daya pelatihan. Lagi pula, dengan adanya kami di sini, setidaknya di kota suci pedang, tak seorang pun berani menindasmu dengan mudah. Chen Ping tertegun sejenak. Ia tak menyangka Mo Chen akan mengajaknya bergabung dengan sekte pedang. Dia berpikir sejenak dan berkata, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya hanya ingin balas dendam sekarang, jadi saya khawatir saya tidak punya waktu untuk tinggal di sekte pedang untuk berlatih. Mendengar ini, Mo Chen mengelus jenggot abu-abunya, senyumnya tetap ada, tetapi tatapan matanya lebih serius. Anak muda, aku tahu kamu punya kekhawatiran dan takut terlibat dalam pertikaian antara sekte pedang kita dan villa pedang ilahi. Tapi kau ahli dalam ilmu pedang sekte pedang, dan kau punya hubungan dekat dengan sekte pedang kami. Bagaimana mungkin aku bisa melihatmu mengubur bakat hebat ini? Ia minggir untuk memberi jalan ke ruang terbuka di tengah halaman, dan di tangannya muncul sebilah pedang kayu biasa. Bilahnya berbintik-bintik, dan jelas telah digunakan selama bertahun-tahun. Ayo, kita tanding sebentar saja, dan berhenti setelah selesai. Kalau kau bisa bertahan 100 jurus di tanganku, atau mengalahkanku dengan selisih 1 atau 2 jurus, aku tak akan pernah lagi menyinggung soal membiarkanmu bergabung dengan sekte pedang, dan aku akan segera melepaskanmu. Chen Ping mengerutkan kening. Ia tidak ingin menjadi musuh mantan pemimpin sekte pedang, tetapi pihak lain bertekad dan jelas tidak berniat membiarkan mereka pergi begitu saja. Ia melirik Humazi di sampingnya dan melihat bahwa Humazi juga tak berdaya. Ia hanya bisa pasrah dan berkata, senior, kekuatanku lemah dan aku khawatir aku tak mampu berada di hadapanmu. Tidak apa-apa, lakukan saja yang terbaik. Mo Chen melambaikan tangannya, sambil mengarahkan pedang kayunya ke tanah dengan santai, silakan. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan spiritual di tubuhnya bersirkulasi. Pedang pembunuh naga berdengung dan cahaya keemasan mengalir. Dia tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari dan dia harus bertarung dengan seluruh kekuatannya. Tubuhnya bergerak, dan ilmu pedangnya dilepaskan. Cahaya pedang bagaikan aliran air yang bergemuruh, menyapu Mo Chen dengan serangan tanpa henti. Mata Mo Chen berbinar dan dia memuji, bagus. Pedang kayu di tangannya terayun ringan, tampak lambat, tetapi dia selalu mampu menangkis pedang pembunuh naga di saat-saat kritis. Suara, ding-ding-dang-dang, terus bergema. Meskipun gerakan pedang Chen Ping cepat, ia masih belum mampu menembus pertahanan Mo Chen. Pedang kayu biasa itu seakan memiliki kehidupan di tangannya. Terkadang bagaikan akar pohon tua, kokoh bagai gunung Tai, terkadang bagaikan ular yang muncul dari gua, luar biasa cepatnya. Setelah puluhan gerakan, dahi Chen Ping dipenuhi keringat dan dia terkejut. Ia bisa merasakan Mo Chen sama sekali tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Setiap tangkisan yang ia buat tepat sasaran, yang tidak hanya menetralkan serangannya tetapi juga tidak melukainya sama sekali, seolah-olah ia sedang mengajarinya ilmu pedang. Senior, jika kamu tidak berusaha sekuat tenaga, aku akan mengaku kalah. Chen Ping menyimpan pedangnya dan melangkah mundur, sambil berkata dengan suara berat. Mo Chen tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu hakikat sebenarnya ilmu pedang sekte pedang. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya bergetar dan pedang kayu itu menyerang dengan momentum yang kuat. Pedang ini tampak biasa saja, tetapi membuat Chen Ping merasa tidak ada jalan keluar dan ia hanya bisa menangkisnya dengan pedangnya secara horizontal. Dentang,
Dengan suara keras, Chen Ping merasakan kekuatan dahsyat datang, dan pedang pembunuh naga hampir terlepas dari tangannya. Ia terkejut dan mundur berulang kali, darahnya bergolak. Pada saat ini, Mo Chen tiba-tiba menyingkirkan tangan kirinya, memegang pedang hanya dengan tangan kanannya, dan berkata dengan ringan, "Aku akan menggunakan satu tangan, coba lagi." Sekilas terlihat kekeras kepalaan dan keengganan untuk mengakui kekalahan di mata Chen Ping, lalu dia mengangkat pedangnya dan melangkah maju lagi. Dia menggabungkan teknik pedang Liu Yun dengan niat pedang yang telah dipahaminya, dan gerakan pedangnya menjadi lebih ganas dan cahaya kemasannya lebih menyilaukan. Namun, meskipun Mo Chen hanya menggunakan satu tangan, pedangnya tetap sekuat dinding tembaga, dan betapapun Chen Ping menyerang, ia tak mampu menggoyahkannya. Sebaliknya, ia berulang kali berada dalam bahaya selama serangan balik Mo Chen yang tampak acak. Setelah puluhan gerakan, Mo Chen mengangkat pedang kayunya dan mendarat tepat di punggung pedang pembunuh naga. Chen Ping merasakan pergelangan tangannya mati rasa dan ia tak mampu lagi memegang pedang pembunuh naga. Pedang itu terlepas dari tangannya dan tertancap di ladang sayur tak jauh dari sana dengan bunyi berdentang. Chen Ping berdiri di sana dengan linglung, menatap tangannya yang kosong, merasakan emosi yang campur aduk. Dia berusaha sekuat tenaga, bahkan dengan mengorbankan sebagian energi spiritualnya, tetapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan satu tangan pun lawannya. Apakah ini kekuatan seorang pendekar pedang ulung?